Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Kimaki Channel ya. Kali ini saya bersama Mas Wisnu akan membahas tentang settingan crash gear. Kemarin salah satu subscriber saya ada yang bilang, Mas, Mbok, anulah ganti bahas tentang settingan crash gear. Ya nanti kali ini saya akan membahas soal settingan crash gear bersama Mas Wisnu ya. Tentunya soalnya ini Mas Wisnu salah satu orang kondang juga di sini yang sering menangan. Oke teman-teman ya. Mas Wisnu kira-kira ini sering pakai settingan apa Mas kalau untuk kelas crosspat Mas biasanya Mas? Pas Korospat ya yang terbaik KS. Tetap KS ya gini Mas ya. KS memang paling top kalau buat crosspat. Soalnya Mas Wisnu dulu sering juara juga ya Mas ya pakai KS Mas ya. Oh, ya nggak sering juga sih. Kalau itu di eksternal itu kayaknya seingat saya itu Nah, 2 kali Pak ya. yang di Prodati itu Mas ya, Prodadi sama di GFT. sama oh ya GFT. Berarti dulu settingannya crosspat ya Mas ya. Iya. Berarti untuk kelas crosspat sendiri kan mungkin kan sampai sekarang kan tetap kebanyakan ya pakainya pada KS sih Mas ya. Iya, makanya sektor bikinnya KS. Tapi anu Mas, kalau untuk wheel gitu sudah pernah nyoba apa Mas untuk settingan KS itu Mas? KS itu saya ya Thunder sama ini toh Headland. Headland Terus ya. apa lagi ya? WAW Haidas? dulu tapi dulu. Nah. Haidas ya Pernah coba dulu berarti ya. pernah coba tapi jarang. Jarang juga ya, Mas, ya? Dulu lah. Tapi kalau untuk yang sekarang yang lagi viral kan tetap wheel Thunder ya, Mas ya. Iya. WA Art lah, katakanlah. Thunder paling paling apa? Match paling match buat KS ini paling enak. Terus untuk WW-nya biasanya tetap yang Art ya Mas ya. Ya. Yang KW lah. Soalnya dulu saya pernah nggak pakai WWR gitu, Heeh. kok nggak enak terus. Mm. Banjur saya ganti WW Art Hmm. yang KW ini tiba-tiba jadi enak sendiri, cuma ganti WW-nya aja. Berarti untuk WW-nya kan kayak bandeng itu kan agak keset Mas ya. Ya, itu minusnya agak keset aja. Berarti kan memang ngaruh juga ya Mas ya untuk. Ngaruh. Ya, kalau settinganmu terlalu kenceng ya bisa pakai itu, biar Iya nggak sih. terlalu kenceng. Iya. Tapi kalau untuk yang KW kan mesti licin nih Mas ya. Ya, agak Kalau licin. settingan kenceng biasanya lontang gitu. Iya, hati-hati aja. Terus wheelnya belakang mesti headline ya Mas ya. Seringnya sih ya gitu. Headline. Kalau nyoba wheel lain belum pernah. Ya, ya udah paling ini doang. Kalau enggak ya Thunder semua tergantung kalau GC-nya senjatanya itu kan. Hmm. Senjatanya kan kadang kalau kita pakai belakang headline itu kan agak turun GC-nya. Nanti kalau Iya. melewati batas aturan ya kita terpaksa pakai Thunder semua toh. Iya sih juga ya, Mas ya. Karena ground gear juga ngaruh juga Mas ya. Ngaruh juga. Tapi yang selama ini aku lihat Mas Wisnu kan paling settingannya kan kalau nggak wheel headline sama thunder paling ya thunder semua. Iya kayak gitu. Kalau nggak ya headline semua ada kan gitu. Berarti memang aneh Mas ya. Mungkin kalau untuk resepnya ini sudah anu lah, katakanlah sudah pakem lah ya Ya udahlah. untuk settingannya Mas ya untuk kelas Settingannya crossbar. udahlah gitu-gitu aja lah. Kalau untuk headlander juga sama aja Mas itu ya. Iya. Paling paling enak tak rasa-rasa cuma pakai wheel itu ya udah. Ngapain pakai yang lain. Berarti untuk wheelnya memang rekomen untuk thunder sama wheel headline. Paling ya untuk settingan crosspat ya Mas ya. Iya. Kalau pakai headline pun juga paling ya tinggal ganti FW aja ya Mas ya. Iya kan DF lah. Terus untuk RW Mas, banyak kan? RW udah pilihannya cuma satu, trader sudah nggak ada pilihan lain. Ya, ya ini trader teman-teman. Trader tuh ya seperti ini yang bisa nendang ini. Iya, sektor kapan rilis trader? Ya tunggu aja Mas, semoga aja ya bisa lah kalau mau buat itu terus. Oh ya Mas, aku kan sering lihat Mas Wisnu juga kadang kan pakai MVTD, kadang pakai VT. Tapi kalau untuk KS kebanyakan Mas Wisnu sering pakai VT Mas ya? VTD. VT ya Mas ya? Kalau untuk KS ya Mas ya? Iya. Kalau VTD doang mah tinggian. Tapi kalau untuk MVTD jarang aku Mas lihat untuk settingan KS ini Mas ya. Iya ya. Kebanyakan VTD. VTD ya. Aku juga ya ngerasanya
banyak kan tuh kok banyak yang pakai VTD kalau untuk settingan KS tuh mungkin karena ground clear atau gimana gitu ya. Iya sih, VTD itu Hmm. ngangkat ground clearance kalau nggak salah. Soalnya kalau aku nyoba mas settingan gini tak pakai KS VTD itu TG nggak ada Seringnya 2 mili gede. gitu loh. Kalau wheelnya kecil biasanya di bawah 2 mili. Tapi kalau pakai FW Headland yang sering dipakai itu, kalau FWTD masuk. Headline kan Tinggi. EV-nya kan ini, EV-nya mencuat ke atas. Iya. Sebenarnya kalau GC-nya tinggi itu Headline. makanya kalau Headland kasih VT itu tinggi banget mas. Tinggi pasti. Sampai 3 mili ya kemarin ya. Iya sih. Di Maketsu. Dapat Mas Atam mas. Iya. Lumayan ya. Tapi anu ya mas ya. Berarti kan kalau untuk KS itu memang ya bukan pakem sih, tapi kebanyakan tetap Ya, VT lah ya untuk Mas Wisnu sendiri ya. kalau saya lebih prefer ke situ, tapi kalau teman-teman mau coba kombinasi yang lain ya monggo. Mungkin bisa nemuin pakai wheel yang biasa aja tapi nanti ternyata jadi menangan kan nggak tahu juga itu. Kan belum ada yang nyoba. Iya sih. Memang ya kayak nyoba-nyoba settingan gitu memang penting juga ya teman-teman ya. Ya kita kayak nyoba-nyoba lah. Biasanya kan kalau sudah nemu, wah kok enak ya gini ya. Nanti kan dapat anu dulu lah kayak apa ya? Referensi ya gitu. Enggak cuma wheel ini terus gitu loh yang dipakai. Bisa tanya sama yang misalnya pernah Juara. 10 besar pakai wheelnya yang aneh-aneh itu gimana caranya bisa tanya juga. Berarti kalau untuk settingan gear gimana mas? Kalau gear tergantung dinamo nih mas. Kalau dinamonya kencang ya terpaksa kita pakai gear yang pinion 8. Oh berarti kalau untuk speed kencang ya mas ya? Iya. Tetap pakainya yang super low ya mas ya? Iya. Super low sendiri, oh ya mas, aku super low itu itu berarti berapa rasio mas? Super low itu rasionya 1 Kedua. banding 8. Jadi 8 kali muter pinion, 1 kali sama dengan 1 kali muter roda. Gitu. Berarti kan Hitungannya kayak gitu. yang pinionnya 10 Pinionnya jadi 8, cuma 2 ya mas ya berarti ya? di crash gear kan cuma ada 2 yang orang-orang pernah bikin yang pinion 10 sama pinion 8. Kalau pinion 10 itu ya yang kayak Standar bawaan ya? pabrik itu Iya loh. standar. Kalau yang super itu aku pernah nyoba cuma terlalu anu sih. Kalau aku pribadi sih kurang, wah soalnya aku tipikal yang liar nih. Gak suka yang settingan pelan cuma torsi-torsi itu. Memang setiap orang punya karakter sendiri. Mungkin Mas Wisnu mainnya torsi mas ya? Iya, kalau saya prefer torsi. Ini dinamonya namanya juga torsi semua. Oh ya mas, berarti kan kalau untuk gearnya kan macam-macam mas ya? Gearnya Kalau untuk settingan KS, Mas Wisnu pernah pakai apa mas? Yang juara lah, nggak usah blit-blit ini. kan dulu yang juara paling dulu belum sempat nyoba pakai gear pinion 8. Paling cuma pakai low sama normal aja. Berarti lo sama normal mas ya? Tapi sekarang nyoba Yang crosspadnya pakai yang pinion 8. Itu lebih ke torsi mas ya? Iya. Itu kayak tekanannya itu kalau kulihat sih dari segi jalan juga sih emang enak sih mas. Kayak dihantem gitu masih bisa dorong lah gitu loh kalau pakai yang super low itu. Iya. Tapi aku sih belum pernah pakai mas super low. Coba aja lah. Ya nanti lah kalau punya waktu luang buatlah. Kayaknya di belakang juga banyak bahan itu. Banyak bahan murah kok, beli di Tokped berapa itu berapa ya dulu. Iya sih mas. Berarti kan kalau untuk dinamo kan sekarang kan lagi mencoba yang super low ya. Jadi teman-teman untuk saran sih nyoba yang gear low normal dulu. Normal low dulu. Kalau sudah sekiranya enak nyoba yang super low. Mungkin cuma tergantung dinamonya ya mas ya. Tergantung dinamo nih. Kalau kekencengan pakai gear biasa, gear yang rasionya kayak bawaan bandai ya pakai super low. Tapi kalau untuk dinamo mas, pernah nyoba apa aja mas dinamo mas? Banyak sih. Berarti dari merek Itu apa? satu kaleng itu. Tapi aneh mas ya, kalau untuk dinamo kan Mas Wisnu kan mungkin banyak ya mas ya yang sudah di kanibali lah katakanlah. Tapi kalau untuk Mas Wisnu sendiri yang sampai sekarang menurut Mas Wisnu ya katakanlah sudah mantep lah itu pakai dinamo apa mas?
Ya, untuk ini. rekomen Mas? Bawaan Torque ini Tamiya. Turki Tamiya Mas ya. Torque Tune. Ini saya punya yang versi lawas sih. Versi Sama lawas ya? Torque Tune 2 ini yang ini kan yang biasa pakai itu. Oh iya. Wah ini kayaknya lebih ke di zoom aja ya nanti ya gambarnya ya. Kalau enggak iya aja Mas, tak anu dulu aja lah. Tak anu Nanti dulu, di taruh zoom sini. aja. Oke teman-teman ya. Mungkin ini agak anu ya. Gambarnya mungkin agak jauh, tapi nanti ya tinggal nanti didekatkan aja di kamera. Oh ya Mas Wisnu, untuk dinamonya ini berarti yang Mas Wisnu sudah pakai selama ini hanya 4 ini Mas yang rekomend Mas menurutmu? Menurut Mas Wisnu sendiri? Ya, kalau menurut saya enak ini. Udah mantep sih. Oh iya Mas. Yang pertama ini apa Mas ini Mas? Merek apa Mas ini Mas? Ini Torque Tune yang seri pertama. Coba Mas dilihatkan Mas. Nih, Oh iya. gambarnya. Nah ini ya, coba Mas. Nah ini ya teman-teman ya. Ini yang seri pertama Mas ini berarti Mas. Iya, itu Torque Tune yang seri pertama. Ini yang seri pertama berarti Mas ya. Itu udah nggak produksi lagi. Enggak produksi lagi Mas ya. Oh ya teman-teman ini. Nyarinya juga agak susah. Oh, iya. Ini berarti dulu emang harganya berapa Mas? Macem-macem sih di Tokped ada yang sampai 100. Ada tapi kemarin ada yang 40. Iya. Macem-macem lah tergantung kondisinya. Kalau masih blisteran ya agak mahal. Tapi yang Torque Tune pertama ini dangun atau Mas berarti Mas? Bukan. Oh bukan berarti ya? Itu memang Torque Tune yang khusus untuk Tamiya kayaknya ya. Oh berarti ini yang khusus Tamiya ya teman-teman ya, Torque Tune yang khusus Tamiya. Terus ini sudah di break in atau gimana gitu belum Mas? Yang ini belum. Yang ini belum berarti Ini Mas ya? belum. Nantilah buat review lagi. Oh ya. Tapi sudah dirubah-rubah gitu enggak Mas? Belum. Baru tak cek dalamnya aja sih. Berarti cuma dilihat-lihatannya Mas. Heeh. Itu kalau yang Mas Wisnu beli ini emang dalamnya seperti apa Mas? Warnanya Mas? Untuk lilitannya itu? Kalau yang Torque Tune Pertama, ini, yang pertama. ini itu dapat dua jenis. Iya. Yang satu lilitannya warnanya pink. Pink. Loh, pink malah Mas. Iya, kawatnya warna pink. Nah, yang satunya warna merah kayak biasanya dinamo Tamiya itu. Berarti kayak dinamo anu biasa standar itu Mas ya. Kok malah beda-beda Mas ya? Iya, ada dua, aku ya heran. Berarti kayak asli enggaknya ya Mas ya ini Mas ya. Iya. Tapi sih kayaknya sih aku lihat ini kayak ya jalannya aja sih Mas. Terus yang kedua ini apa Mas? Mereknya Mas? Ini sama, ini Torque Tune pertama tapi Mini F1, seri Mini F1. Oh ini teman-teman. Yang seri pertama ya. Mini F1. Bisa sih. Ngeblur gitu coy. Kelihatan sih. Kita ayo. Ora sih. Anu, cahayane. Nah, ini ora iki. Berarti ini seri pertama F1 nih Mas ya? Ya, Mini F1. Mini F1 nih Mas ya? Iya. Untuk Mini 4WD yang kayaknya ada itu seri Mini F1 itu bentuknya kayak apa? Mobil F1 persis. Oh iya, tulisannya ini ada mobil F1 Torque Tune motor ya. Iya. Ini juga kayaknya kalau aku lihat sih kayaknya hampir sama sih sama ya ini ya. Iya, Tapi nggak tahu sih. Speknya sama itu. Tapi kalau untuk lilitan gimana Mas? Sudah pernah buat? Lilitannya kayaknya warnanya merah semua, merah biasa. Berarti kayak anu itu ya Mas, kayak apa itu Torque Tune biasa gitu ya? Iya. Yang Mini Torque Tune F1. Biasanya kalau Mas Wisnu ini biasanya buat apa Mas? Prospat atau gearbus Mas? Yo, tergantung. Tergantung juga ya. Kalau yang ketiga ini apa Mas? Nah, ini sama Torque Tune pertama tapi buat dangun kalau nggak salah. Tulisannya yang itu dangun. ada 4WD besar kayak gitu. Oh iya teman-teman, ini ada tulisannya 4WD besar ya. Ketok ora sih. Etok. 4WD besar ya. Nah, lalu bisa tampil kayak anu Bisa kok kayak gambar baik. gambar. Nah, Kan 4WD besar. Pokoknya nanti anu aja teman-teman ya. Kalau memang agak ngeblur ya tak fotoin aja nanti di setiap baris gambarnya itu ya. Untuk gambar-gambarnya. Terus yang keempat ini apa Mas? nah ini yang baru. Baru, Mas, ya? Torque Tune 2. Gambarnya apa itu? Tapi ini seri apa? Ini yang versi apa ya? Yang ada gambar pandanya itu namanya versi apa? Lupa aku.
Racer apa itu Bang? Tapi aku kemarin pakai ini di settingan kakakku keren loh mas. Itu kan sama aja itu Torque Tune 2 tuh. Ya, yang terhitung gambarnya ini gambar panda ini ya teman-teman ya. Pokoknya ini aku kemarin pinjam ini di turnamen pagar itu lumayan mas. Masih ori juga ya mas ya. Masih. Kalau untuk dalamannya juga aku sih nggak sempat lihat mas untuk dalamannya itu sih, lihatnya kayak apa. Tapi sih kayaknya biasa sih. Biasa sama aja. Berarti kalau di 4 dinamo ini kan yang sering dipakai Mas Wisnu ya. Kalau untuk dinamo standar Krasger sendiri, Mas, pernah apa Mas? Pernah nyoba gitu nggak Mas? Menurut Mas? Heidas. Paling kan Heidas Mas ya. Heidas sama Mega Spec. Udah itu 2 tok. Mega spek Tapi mungkin ya. Mega Spec itu terlalu overpower kayak. Iya sih kalau untuk itu. Heidas pun menurutku masih ini terlalu kenceng. Dia kayaknya harus pakai gear itu Pinion 8. Kalau yang kayak Torman itu pernah nyoba Mas? Norman ada juga nih. Nyoba Mas. Ini kan dinamo nggak resmi ya dari Tamiya ya. Oh iya sih. Ini dulu seingatku tahun 2022 atau berapa ya? 2022 atau 23 ya? Ini sempat ramai loh yang dinamo Torman tuh. Oh, nyoba Torman gitu. 2022 atau 23 itu. Iya kita sekitar di Mas. Soalnya aku dulu pernah teman itu loh si Frans atau siapa itu pakai dinamo ini. Wih, kenceng tapi rontangan. Karakternya mungkin hampir sama ya Torque Tune 2 ya. Soalnya kan Torque Tune 2 harganya agak mahal. Akhirnya kan ada versi murahnya ini. Tapi untuk Torque Tune 2 sudah pernah coba Mas? Sudah. Enak juga Mas tadi ya? Kayaknya enak ya Mas ini. Ada enak. Beberapa ada yang enak, ya ada yang nggak jadi. Banyak nanti sekaleng. Terus kayaknya kemarin juga sempat ramai pakai itu lilitannya Mas Farikin. Pernah Mas? Ya. Sudah ada nih. Oh iya Mas. Itu apa aja Mas? Yang apa Mas? Ini kalau lilitannya beda-beda warnanya Mas? Ada 3 sih. Oh pernah nyoba semua berarti ya? Ini yang lilitannya kawat coklat. Oh coklat. Torkin. Orkin ini buatannya Farikin. Made in orang Krasger sendiri. Iya. Terus ini yang warna ungu ya Mas ya? Ya warna ungu. Ungu. Terus yang Nah, ini? ini yang versi 2-nya kalau nggak salah. Oh warna Versi. hijau ini Mas ya? Iya. Berarti Yang cuma terbaru beda itu. Tapi kalau segi ketebalan sih kayaknya lebih tebel yang warna coklat nih Mas ya. Iya. Kalau menurutku sih ya. Atau Harusnya beda? jumlah lilitannya sama sih. Masa dia dibikin beda? Kalau untuk harga berapa Mas? Pernah nyoba ini berapa harga Mas? Dulu Mas? Harga yang mana ini? Torkin sendiri. Ya yang kawat coklat ini sekitar berapa? 75.000. Kalau 75. yang kawat ungu 80-an. 80-an ya Mas ya. Nah ini yang kawat hijau agak lebih mahal lagi karena versi terbaru tuh, tapi aku lupa harganya berapa. Tapi Katanya sih yang kawat hijau ini lebih anu lagi torsinya, kata yang bikin. tapi sudah nyoba belum Mas? Ya sudah lah. Cocok gak Mas untuk crosspad Mas? Kalau untuk crosspad, aduh, belum tak kulik lagi ya. Nantilah coba-coba lagi. Terus kalau untuk settingan nih Mas ya, itu kayak pakai magnet itu enggak Mas? Magnet, ya saya biasanya pakai magnet strong, tak ganti Tetap magnet strong ya Mas ya. Aku juga ya sama sih Mas untuk magnet strong itu. Tapi ya kadang selera sih Mas ya untuk tipisnya gitu Mas ya. Ada yang sebel karena as gearnya itu nempel ke Iya sih. dinamo Iya. kalau pakai VTD. Iya sama juga Mas. Ya memang gimana Mas ya untuk as itu Mas ya. Katanya nempel. Makanya sekarang kan pakai fly beam aku Mas. Kalau untuk VT lah, kalau untuk VTD sih aman ya Mas. VTD aman, mau kuat apa magnetnya nggak paling. Tapi nggak bawa magnet Mas ya ini Mas ya. Saya magnetnya itu ya udah nempel semua. Iya sih. Tapi biasanya pakai ukuran berapa Mas untuk magnet Mas? Macem-macem. Kalau magnet itu sama sih kayak gear itu ya, buat ngurangi puterannya itu. Karena kan tarikannya kuat, puterannya agak berkurang. Iya sih. Lah ini dinamo apa lagi nih Mas? Itu baru dapat kemarin, nggak tahu itu. Tune up motor Mabuchi. Dari Mabuchi High Power Special. Ini untuk seri apa ya? Lupa buat seri apa ini. Kemarin ada yang posting ini
langsung tak Beli. book aja. Tapi sudah nyoba Mas, coba belum Mas? Lumayan ini powernya. Berarti ini speednya lebih kencang ya Mas ya? Kalau speed kayaknya enggak Torsi. kencang, tapi torsinya mantep ini kayaknya. Aku penasaran nih yang Mabuchi. Cuman- Mabuchi motor. Cuman di Tokped itu enggak ada ya dinamo. Oh ya benar sih. Kita harus nyarinya ke ini, harus lewat mulut ke mulut ini. Iya sih. Nah, ini Mas, Reftun apa ini? Itu Reftun seri pertama itu. Enak Mas Reftun Mas? Reftun itu sebenarnya kurang sih. Iya sih. Torsinya itu kecil Reftun. Ya, saya buat koleksi aja. Legdas? Pernah nyoba Mas? Legdas pernah, kurang juga torsinya. Enggak. Kalau power dash mesti over ya Mas ya? Power dash kenceng banget, RPM-nya tinggi di atas 20.000. Tapi kalau untuk gearbus cocok sih kayaknya. Yo, ada yang make itu kayaknya. Iya. Ada yang pernah make power dash buat gearbus. Iya sih. Oh ya Mas Wisnu, tadi kan sudah Mas Wisnu ya. Tadi kan sudah membahas soal dinamo. Ya. Teman-teman juga pasti tahu lah itu tadi yang torque tune yang pertama ini Mas ya. Pokoknya yang berbau torque lah. Ya, torque Pasti terus bagus buat JK. iya sih. Jadi ini Mas tadi yang nanya ya Mas, untuk settingan dinamo paling ya recommended-nya tetap torque ya Mas ya. Untuk Ya. settingannya. Terus untuk gear tadi kan untuk kelas crosspad kan super low Ya, yang terbaru ya, Mas ya. Tapi kalau untuk yang normal gear low sama normal. gear low sama normal. Mau pakai high ya nggak apa-apa. Yang itu high Kan low ada juga itu iya, yang iya. biasa pakai high sama low itu kan. High Iya. depan, low belakang. Iya Mas, itu aku juga dulu pernah Mas settingan kayak gitu Mas. Di EW Hitland itu ya memang kayak speed kencang. Cuma kadang tutup apa itu ya? Untuk tubrukannya itu kayak kurang. Ya, dia itu pakai apa? High normal itu dia manuvernya apa? Larinya itu kayak bagus gitu. Cuman kok kayak dorongannya nggak ada. Iya gitu. ada ya. Kenapa? Karena depannya high mungkin ya. Jadi torsinya di depan nggak tahu lah Iya, aku. Tapi aku mungkin nih Mas ya, mungkin kalau untuk gear high low kan biasanya kan kadang kan untuk karakter crash gearnya untuk setiap FB kan beda-beda Mas ya. Ya, Iya. pastinya sih. Ya sih, makanya kadang kayak untuk baku di setting kayak KS kan kadang nggak cocok. Cocok. Terus Pasti. kadang di setting KS di setting untuk BI itu kadang ya nggak cocok juga. Makanya dengan setiap FB itu punya karakter sendiri-sendiri Mas ya. Iya. Memang walaupun dinamonya sudah bagus di ini, terus nyoba di FB lain kadang ya nggak cocok kan gitu loh. Setiap FB kan pasti punya karakter sendiri-sendiri lah untuk settingan Mas ya. Iya, FB kan paling pengaruh banget. Kalau untuk settingan selain KS apa Mas Wisnu? Biasanya hitline sih. Coba hitlernya Mas mana Mas? Hitline saya begini. Angry Bird ini, covernya Angry Bird teman-teman ya. Angry Bird. Angry Bird. Nah ini salah satu settingannya Kumolo juga ini. Kumolo style ya. Cuma bedanya ini wheelnya belakang, kalau Kumolo kan pakai ini nih, Lander semua ya. Tasnya Sama tetap dulu MPTB. air langga itu ya settingannya kayak gini Iya. juga. Memang enak Mas, aku juga membuktikan loh itu. Emang covernya enak ini. Pokoknya enak terus terang ya. Dari segi bobotnya juga enak loh Mas. Pakai Energizer masih dapat berat berapa ya? Ini 160 ini. Iya, Ini 160. udah bisa buat gatnas besok. Iya. Tinggal pakai Mas ya. Iya. Kalau untuk Hitler sendiri Mas Wisnu gearnya apa Mas? Sama. Super low. Super low. Berarti super low ya. Lebih ke Low torsi Mas ya. Iya. Udah paling inilah paling low itu. Berarti kalau untuk super low sarannya pakai dinamo yang kenceng atau yang Torque itu. Torque itu yang seri-seri Torque, Torman kayak Orange Stone kayak macem-macem. itu kayak brushnya diganti nggak Mas? Brushnya ganti, jangan pakai brush bawaan yang Iya. tembaga dua itu ya, ada dua. Batu. Yang bukan batu, yang Oh. bawaannya itu. Iya, iya. Yang bawaannya kan dua ini kan. Jangan pakai yang itu nggak enak.
Ya. Paling ya batu ya Mas ya. Beras batu paling. Kalau untuk yang beras apa ya Mas? Karbon apa ya? Pernah Beras Mas? teko itu ya. Pernah. Nah. Nggak pernah sih, aku pakai beras batu Aku terus. kayak penasaran Mas. Kayaknya ini kalau kemarin kan sempat di toko Tamiya Mas beli beras itu kok ada yang kayak gitu. Kayaknya pengen nyoba lah kalau nantilah main-main ke toko Tamiya gitu. Nanti coba aja. Tapi kalau beras batu kan memang yang nggak kusuka itu apa Mas? Pasti itu Kotor, di dalamnya tuh kotor hitam pasti. gitu ya. Makanya harus sering-sering Eh, bersihin Iya kalau dinamo pakai beras batu itu. Mungkin kan kalau untuk teman-teman yang CG-nya pelan, sudah lama nggak dipakai, mungkin bisa cobalah dibuka terus dibersihin itu juga ngaruh loh Mas. Iya. Kemarin itu kakak saya waktu GAT kemarin tuh enak, langsung juara 1 aku Wih. kan. Tadi pagi tak coba, ngampas pelan. Terus dibongkar. Tak bongkar, tak bersihin, wis segala macem sampai sekarang masih pelan nggak tahu. Ya mungkin anu itu ganti dinamo Mas. Jangan ya, dinamonya udah bagus itu. Tinggal nanti gimana ngakalinnya lah. Pokoknya harus sering-sering maintenance sih kalau dinamo ini. Berarti kalau untuk GC juga, terus apa itu Mas? Partnya juga, terus cover juga yang ngaruh ya Mas ya? Ngaruh. Di beratnya juga itu ya, Mas ya? Iya. Kalau terlalu enteng juga ya Gimana ya ya? gimana ya, kurang anu. Makanya kan aku lihat Mas Wisnu tuh paling settingannya kalau nggak cover Eagle, MG, Wing Raptor ini paling jarang pakai yang kayak apa tuh Mas yang lebih berat-berat nih Mas ya. Malah kebanyakan malah nih Mas, lebih enteng-enteng kalau Mas Wisnu pakai itu. Iya, soalnya saya beratnya di baterai. Iya sih, sukanya kan lebih anu Mas. Berarti kan ini kayak baterai itu kan mungkin kan kayak apa ya, keseimbangan atau beratnya itu ada di tengah-tengahnya itu Mas ya. Jadi kalau baterai berat itu kan berarti kan kapasitasnya baterainya besar, Iya jadi sih. bisa awet dipakai. Dan Sama- bisa dari awal sampai final turni itu kan bisa nggak habis-habis. Iya juga sih Mas. Jadi Baterai kelebihannya kayak gitu. itu. Mending covernya enteng, tapi baterainya yang Baterainya agak yang berat. abot. Iya sih. Aku juga ya kadang kayak gitu Mas mainnya. Makanya kan paling coverku ya Thunder Break. Terus apalah sing enteng-enteng Eagle kayak gitulah. CB, cuma kadang CB ya terlalu enteng kan. Terus untuk Airways tetap trader ya Mas ya. Trader sih, nggak ada kompromi sih kalau RW saya. Ya memang mahal tapi ya nyata gitu loh Mas ya. Sering juara gitu loh, part-part ini gitu loh. Enak itu dipakai di CG, nggak tahu kenapa ya. Hmm. Kalau orang ahli fisika ya mungkin tahu. Kita mah make kelihatan enak ya wes sih, pakai terus itu. Jadi ya buat teman-teman ya memang kalau untuk settingan itu ya kalau untuk memang pengen budget ya kayak mengejar menang lah. Ya tinggal tiru aja yang kayak itu yang sudah sering juara kan gitu loh. Ya Nggak usah bisa, mumet. gitu aja. Kalau pengen riset ya Daleman nah misalnya. juga itu bagus. Tapi kalau untuk part ya paling ya sudah terlihat itulah paling yang sering juara ya paling kebanyakan ya pakainya yang itu aja. Kalau mau riset pakai part-part yang biasa-biasa malah bagus. Iya sih. Karena nanti jadi settingan jadi bagus kan Mm-mm. mantep. Ya, Ya kayak perlu Will- banyak modal. Kayak Will Dragon Airbus dulu sempat gak viral Mas tuh Nah iya. sampai bisa juara itu malah langsung Dulu itu 50.000 nggak laku itu Wheels Dragon. Hitland juga Hitland berapa dulu Mas? Murah loh Hitland tuh. murah dulu. Nggak sampai 500 loh. Iya enggak? Iya. Aku lihat Hitland tuh kalau nggak salah itu berapa ya? 200 tuh berapa ya? Hitland setauku dulu Mas. Mau soalnya temanku yang di Magelang itu ada yang jual. Itu cuma wheelnya itu cuma 150 tuh berapa Mas? 4 set loh. Gitu lah. Ya, terus yang mahal itu apa? EW-nya. Sama MVTD-nya udah itu Iya, itu Hitland. paling mahal. EW-nya tuh emang mahal dulu tuh nggak tahu ya emang EW-nya tuh sering juara atau gimana Nah, gitu. itu kan dulu waktu Garnas 2017 itu kan Hitland juara itu. Akhirnya mahal kan harganya. Ya sih, soalnya enak juga ya Mas ya. Dulu sebelum itu Mas saya beli harga berapa ya? 250. Bandai atau KW Mas? Bandai lah. Tuh, itu bandai Waktu di 250. Medan itu aku beli masih 250-an harganya. Yang bandai itu Mas ya. Berarti kalau satu set itu paling 1 jutaan dong Mas. Alah nggak ada. Hitland tuh ya. Dulu saya Hitland MIB menang lelang 900 itu udah
udah paling menang itu, nggak ada yang berani nambahin lagi. Tapi zaman dulu ya harga segitu ya lumayan lah. Ke situ udah gendeng, Sudah gendeng apalagi ya. sekarang. Sekarang ya. Tapi ya aku lihat sih untuk Hitland sih tetap stabil sih. Aku lihat harga pasaran Mas ya. Walaupun kadang ya naik, kadang turun. Berarti kalau untuk gearnya juga super low ya Mas ya. Iya. Super low yang kayak mana Mas? Udah mulai Mas, super low Mas. Perlu nih. Ini biru hijau. Biru hijau. Gear counternya biru hijau, terus gear asnya hijau. Ini berapa ya matanya? Mata gearnya itu 32. kalau nggak salah 32. Berarti 32 semua ya Mas ya. 32 semua itu. Gear Ini ya teman-teman ya. Gear counternya ini hijaunya ini 32, ininya juga 32. 32 gear kecilnya Cuma itu gear kecilnya sama, tetap berapa ya? enggak, gear 16 kecil. atau ya? Yes. 16 kayaknya. 16, ya 16 low tuh. Cuma perbedaannya di ininya aja guys. Yang gear ini nih loh. Biasanya kan yang ini kan 30 biasanya. Standar itu 30. Standar 30-an. 30-an standar itu. Makanya kan tambah 2. Makanya kenapa pilih biasa 10 dikurangi 2. Jadinya kan ini kan 30. Ya. Harusnya kan 28. 28 toh. 30 ring, 30 terus ditambah 2 jadinya 32. Tapi pinionnya Intinya gear counternya lebih besar, makanya pinionnya jadi kecil gitu kan. Aku lupa hitungannya berapa ini. berarti kan tetap ini Mas ya. Low itu ya Mas ya, pilihan. Yes, perlu. Jadi buat teman-teman ya untuk nyeting kelas gear ya kalau pengen segenya stabil antep ya mainnya gear itu. Gear sama dinamo ya Mas ya. Ya dinamo dulu sih pertama. Dinamo ya. Kenceng juga kalau walaupun super low tapi terlalu kenceng over ya sama aja ya Mas. Sama Ya? aja. Percuma. Malah muser-muser kadang. Nggak bisa buat gear yang lebih low lagi. Iya sih memang. Berarti kalau untuk settingan untuk kelas crosspad sudah itu ya teman-teman ya. Sudah Secara garis besar. garis gitu. besarnya sudah itulah yang sudah dijelaskan tadi ya untuk Mas siapa tadi yang subscribe saya itu kayaknya dari Pat AG itu Mas adalah yang besok mau ganas itu Mas Daniel siapa ya Daniel atau Dani ya aku lupa namanya Platake kan banyak jawara juga. ya itu terutama Mas Indra kakek Zeus itu juga jawara itu sering Ada Mas Dika juga. Mas Pradika itu juga Mas Pradika atau Dika sih namanya sih Sama aja Nah. panggilannya. itu juga jawara dulu sering di Semarang juga ya kota jawara Mas Dika aku makanya dengan kemarin kan sempat riset juga mau pakai super low gitu kayaknya ya kebanyakan ya sekarang ya pakainya gear-gear custom kayak gini sih Mas Iya. untuk settingan tuh Mas ya Sekarang banyak banget nih yang pakai. nggak harus pandai atau apalah malah kadang yang custom malah yang enak kan gitu Mas Enak sih. Tergantung gearnya yang bikin. Kalau bisa center ya enak. terus seandainya gini Mas misal katakanlah kayak crosspad Hitland KS di banet kira-kira sama BI lah di banet opsinya pakai FW apa Mas? FW Nitro ya selain KS. CD CD, HS, terus tapi Mas itu CD juara 1 loh kemarin di PCGY oh iyalah itu kan kelas yang low low tier itu kan, Iya. nggak ada FW high tier kayak KS, Hitland itu kan nggak ada. iya makanya opsinya paling ya kalau di luar 3 ini ya CD di HS itu Mas sama IW lumayan. Excalibur sudah coba Mas? Excalibur itu aduh ringkih soalnya Ringkih ya? males nyoba. Kalau patah juga ya Mas ya Heeh. tapi aku suka sih Excalibur itu lebih ke gimana ya Dia Puspanya ringkih itu. juga reinforce-nya susah. Hmm. Aku tanya Gearmaster Lumban bingung dia nge-reinforce-nya gimana. untuk gearnya itu Mas wes, ya. rasa dinggo ae. Terus kalau untuk FB apa ya? RE pernah nyeting Mas? RE nggak pernah sama ringkih juga. Itu kan kayak CD itu bentuknya. Ringkih tapi Tapi nggak bisa nyerok itu ya, susah juga sih. Terlalu tinggi sih. harusnya bisa sih bentuknya kayak situ. Yang gajinya itu loh. Gajinya.
HS juga Mas Wisnu kayaknya sudah pernah lah enak itu. HS pernah. Tetap build-nya sama ya Mas ya. Ini Hitland dulu. Juara 3 di Kudus. Oh, full hitland ya Mas ya. Mm-mm. BAW sama BAW itu. Pernah sih aku lihat itu juga. Berarti kalau untuk Dinamo tetap sama ya Mas ya. Dinamo ya itu. Itu aja. Gearnya paling ya opsinya sekitar 3 itu ya Mas ya. Hack, gear low, super low, sama normal. Sudah. Kalau untuk hack ya jarang-jarang ya Mas ya. Hack ya dulu sih. Berarti kalau untuk kelas crosspad ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau soal untuk ngolah-ngolahnya kan biasanya kan kadang pakai magnet juga ya Mas ya. Jadi ya magnet strong itulah. Strong. Jadi teman-teman kalau pengen lebih kuat lagi dorongannya ya disaranin beli magnet strong. Kalau untuk ukuran standar tahu nggak Mas ukurannya Mas? Ingat nggak? Kan ada yang 1,7, 1,8, 2 mili, ada yang tebel banget sampai 2,5. Ya itu. Itu muternya jadi susah seret banget. Sama nguras bras batunya itu lebih kenceng kan bras itunya. Kadang kita onin dia nggak mau muter, harus Putar dulu. diputar manual dulu. Terus kadang tabrak terus ada mati. Nanti single baru jalan lagi. Deadlock nanti itu nanti kan. Jadi sarannya kalau untuk paket magnet strong jangan pakai yang tebel ya teman-teman ya. Mending yang tipis ya Mas ya. Mending yang 22 mili lah, ambil tengah-tengah aja. Pokoknya ya ambil tengah-tengah atau enggak ya yang paling tipis lah berapa itu. Tapi jangan beli kalau untuk mereknya apa Mas biasanya Mas? Alah macam-macam, sama aja. Sama aja juga sih, paling HJH atau apa gitu ya. Lihat di apa itu? Ada yang bahas di channel YouTube. Apa bedanya magnet strong warna silver sama gold? Bedanya cuma satu, warna. Iya sih. Iya sih kalau aku pribadi lihatnya paling sama aja sih. Sama aja. Dia kan bahannya sama, neodymium sama. Mat pilokan aja atau gimana itu paling warna aja kan gitu Mas. Tapi aku yang gold sudah pernah nyoba sih Mas. Tapi yang beliku dulu tebel Mas. Alhasil puterannya itu nggak masuk Mas. Terlalu ya sih torsinya besar cuma speednya itu nggak ada gitu. Iya. Kayak terlalu neken banget gitu loh torsinya. Mengurangi tenaganya. Tenaganya itu kurang. Mungkin lilitannya yang nggak cocok atau gimana nggak tahu sih. Cuma aku nyoba beberapa lilitan juga itu kok kayaknya nggak masuk sih ini aku. Terus memang yang paling cocok ya yang tipis itu atau yang tengah-tengah itulah. Iya. 2 mili lah maksimal. Sama ya biasanya Mas. Itu kan agak lebih panjang sedikit nih Mas ya. Magnet itu ya. Kalau mau pakai tabung bawaan Dinamo CG atau Dinamo Tamiya itu biasanya 12 mili. Kalau di atas itu tutup tabungnya nggak bisa rapet. Iya sih. Makanya buat teman-teman itu juga penting ya. Panjang magnetnya itu paling maksimal 12 mili lah. Iya sih. Jadi kalau untuk panjang magnet itu ya kalau kamu beli yang lebih panjang ya mau nggak mau ininya plastik ininya itu agak diamplas sih Mas ya. Bisa juga kalau mau yang lebih panjang. Iya. Terus kalau untuk semprot-semprotnya itu paling pakai apa Mas? Standar biasa Mas ya. Standar kok itu. Paling enak menurutku standar. Iya sih mau standar Mas ya. Tapi juga kadang kalau terlalu banyak kan juga ya itu plastiknya juga sampai mawur di arena itu tumpah-tumpah. Iya sih. Jadi kalau untuk kesimpulannya untuk settingan crosspad ya kurang lebihnya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi dari awal. Untuk dinamonya apa aja juga sudah dijelaskan dari awal juga tadi yang di video apa saja nama-namanya nanti aku fotoin satu-satu buat scroll di di video ya. Jadi buat Mas siapa itu Dani atau siapa yang tanya soal settingan kelas gear untuk kelas crosspad ya kurang lebih yang seperti ini tadi Mas. Untuk kita di Semarang mainnya ya Mas ya. Iya. Soalnya kita juga yang nggak pelit-pelit juga sih kalau soal tuh settingan. Yang penting sama-sama pada main. Kalau nyeting terus kelihatan dapat musuh yang kayak berat itu tekanannya itu terasa loh Mas.
Oh, nggak menang-menang aku karo wong iki. Makanya jangan ya kalau sudah nyoba-nyoba gini kan pasti bisa menyimpulkan wah ini sudah mantap. Yakinlah nanti ada musuh. Ya, untuk referensi bisa. Iya, untuk referensi aja lah gitu ya. Ya udah teman-teman, mungkin untuk settingan crosspat ya yang bisa kita bagikan untuk kali ini ya hanya segitu dulu untuk settingan crosspat ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi lah untuk part 2 untuk kelas gearbox ya Mas ya. Ya. Soalnya kalau untuk turbo kayaknya jarang ya kita nyeting turbo Mas ya. Jarang, kita sendiri nggak pernah bikin turni turbo. Nah ya nanti kalau ada yang jago turbo tak main lah ke rumahmu. Kita ngobrol-ngobrol lah kalau mau bagi-bagi ilmu inilah. Oke teman-teman, untuk pembicaraan kita malam hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut part 2 ya untuk soal settingan gearbox. Ya, makasih. Malam.